Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam, Irwan. Gimana kabarnya? Baik sekali. Mas Imam, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Irwan, mau lahir batin. Mas Irwan pasti banyak salah kepada lu kan, dulu suka marah. Oh, jelas. Kenangan apa yang paling kan yang kamu ingat dari Mas Imam? Waduh, kan sekarang saatnya wawancara Mas Imam, bukan wawancara saya. Lu sabotase. Gak boleh. Hal yang saya paling takutkan adalah Mas Imam sabotase. Ya, kita sapa dulu. Mas Imam tuh banyak fansnya, disapa dulu Mas Imam. Fans-fansnya. Halo? Halo Mas Imam? Ya, Halo? suara gue kedengeran nggak? Nah, ini kedengeran. Tadi nggak kedengeran? Gue pakai headset dulu ya. Ya, ya lo pakai headset dulu, Mas. Saya cari bantal dulu, saya cari bantal. Seharusnya sekarang lebih jelas. Oke, sip. Seharusnya Mantap. sekarang lebih jelas. Oke, karena aku Iya. pakai headset. Oke. Ini lagi di Bandung, Mas. Di Bandung, di kamar. Iya. Di kamar, ya. Mas Imam saya minta untuk ngisi ini karena ada yang request beberapa orang. Seingat saya Kenapa? Awit, Awit yang request dan Kak V. Kak V juga merequest Mas Imam. Saya Oke. sebenarnya saya sebenarnya malas nge-interview Mas Imam karena Kenapa? apa namanya? Udah tahu Karena semuanya agak soalnya kan? agak tricky, betul. Agak What do you tricky. mean Mas Imam kan tricky? itu kan Mas Tricky itu Imam tuh apa kan maksudnya? ekstrovert ya. Mas Imam tuh kan ekstrovert ya. Mm-mm. Nah, Mas Imam kan udah sering apa namanya? Sering menceritakan pengalaman Mas Imam kan? Iya kan? Betul Maksudnya nggak? tricky Nah, gimana? Ntar lu gue sabotase gitu maksudnya. bukan. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu harus fresh, yang baru, yang nggak pernah Mas Imam kasih tahu kan gitu. Oh iya, makanya gue Iya. surprise aja nanti apa pertanyaannya. Eh, Gitu. ini paling banyak ini 20 orang Mas Imam ini paling banyak. Gak apa-apa, Wan. Nanti kan Oh, bisa lu post. Gak oh apa-apa. Yang iya, nonton cuma sedikit juga nanti siap. kan berguna buat orang lain kan. Nanti lu post Oke. aja. Iya, pasti nanti di YouTube juga ada. Oke, Itu Mas. ada si Widi. eh Ya Allah, gue kangen anak 2009. Ada ada si si Widi. Widi. Di mana dia sekarang? Sekarang udah bersihan dikit ternyata Widi. Oke. Si Jajar udah. Itu ada si Hendri. Kamu kenal Ja- Hendri ya? ja- Jajar tuh dari pertama, Mas. Itu ada Sekarang, BL. iya. Sekarang aktivitasnya apa, Mas? Ada Ngajar Hasbul. online. Ya ngajar online, literally seperti orang gila. Tahu kan? Maksudnya gue di kamar kayak gini teriak-teriak. Dan ini bukan gue banget. Karena gue orangnya suka yang di depan kelas, manggung, ekspresif gitu kan, Wan. Ya, ya. Terus Lo kan tiba-tiba, ekstrovert banget ya. tiba-tiba dengan waktu sekejap, corona, gue harus ngajar pakai whiteboard, gak bisa lihat mahasiswa gue, ya udah, teriak-teriak kayak orang gila kan. Wah, wah gitu. Semua dosen kayak gitu nggak sih, Mas, sekarang? Semua dosen? Iya, seperti itu. Kan nggak bisa Hmm, ngajar. Jadi mungkin iya, iya. beda-beda ya. Ada yang apa? Ada yang via YouTube, ada yang interaksi. Hmm. Kalau gue sebenarnya interaksi. Kalau enggak gue mati. Maksudnya gue nggak ngerti mahasiswa gue ngerti atau tidak. Ntar gue bacot terus kan, terus ternyata nggak ngerti kan. Jadi gue selalu Iya, nanya, lo butuh ngerti nggak? feedback ya. Iya, ngerti Lo nggak di butuh setiap. feedback ya. Jadi perlu feedback. Hmm. Gue butuh feedback. Iya. Sedangkan kalau online gitu nggak ada feedback ya. Kenapa nggak pakai Zoom, Mas? Nggak pakai Zoom? Pakai Zoom kalau ada meeting Halo? profesional, misalkan project atau ada klien yang nanya pakai Zoom. Besok aku ada meeting juga pakai Zoom. Hmm. Oke. Mas Imam tuh ngajar, Halo udah Wan, mulai ngajar dari awal Januari ya. sinyal jelek kayaknya ini ya. Sinyal saya. Masa sinyal saya jelek?
Iya, sinyal kamu jelek. Bukan sinyal Mas Imam yang jelek ya? Saya sama Bukan. Fikri kemarin lancar loh, Mas. Bentar. Gue ini cepet banget internet rumah gue. Masa? Saya kemarin sama Fikri lancar, Mas. Oh, ini lancar. Gua oke. Okay. Anyway, continue. Question. Oh, continue. Mas Imam mulai ngajar sejak awal tahun ini ya, kalau nggak salah. Pak Imam blur, oke. Okay. Kurang cerah. Berarti sinyal Mas Imam yang jelek. Serius gua. Kasihan dong. Iyalah, Mas Imam blur. Oke. Oke, Wan. Jadi Mas Imam, oke. Sip. Mas Imam itu mulai ngajar dari awal tahun ini. Sejak Januari. Tepat, ya setelah Christmas. Langsung. Setelah Christmas lah. Oh, setelah Christmas langsung diuji sama Corona ya? Jadi setelah Christmas gue datang, gue langsung, yaudah ini Imam ngajar ini, what? Gitu kan. Jadi gue ngajar banyak banget, tapi sedikit reverse culture shock. Jadi kalau Irwan tahu culture shock, selama gue tinggal di Eropa, tinggal di Australia, aku tidak pernah mengalami culture shock. Tiba-tiba pas balik, Wan, itu gue sakit dulu, terus ngajar kan, gue harus bikin materi, itu sedikit culture shock, tapi akhirnya menikmati anyway. Nah, kan Mas Imam udah... Kan gue belum ngajar yang di kelas yang seperti itu, gitu. Oh iya. Jadi culture shock di awal-awal ya? Iya, culture, tapi sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Lalu, kan gini Mas, tadi Mas Imam... Reverse culture shock. Nah, Mas Imam tadi kan cerita udah ke Eropa, udah ke Australia. Nah, saya pengen tanya, Mas Imam yang sekarang nih, sama Mas Imam yang saya kenal pertama kali tahun 2009 tuh ada yang beda nggak sih? Setelah mengembara kemana-mana. Ya kan lu yang menilai. Kalau gua sih enggak gini, medok, deso gitu kan. Tetap banyak bicara. Tapi kalau how I treat people, kamu yang tahu. Emang gue beda nggak? Pas pertama kali ketemu sama gua, beda nggak? Kan gini, saya kan bisa nilai, tapi secara diri Mas Imam sendiri, ada perubahan nggak yang dirasain? Atau sama aja? Pertanyaan yang sangat bagus dan fundamental. Orang itu kalau bisa setiap hari harus berubah jadi lebih baik. Kalau sama, Oke. Betul nih Mas. Sinyalnya nih. Sinyal gue yang jelek. Iya, gue sinyal lo yang jelek. Ini apa namanya? Gue pakai apa sih? Gue pasang gara-gara corona ini apa sih? Smart Friend. Bukan TV apa? TV kabel? IndiHome, My Republic, bukan. First Media. Apa lagi? Ya First Media. Oh, First Media. Oh, itu jelek ya. Wan, kalau gua kalau Irwan nanya apakah gua berubah, yang jelas setiap prinsip hidup dan ini harus semua orang pahami dan harus kalau bisa dilakukan, setiap orang harus berubah jadi lebih baik setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, mungkin setiap bulan, setiap orang. Kalau sama itu artinya rugi, kalau lebih buruk artinya buntung. Kalau gue disuruh menilai diri gue, Wan, apa yang berubah, Mas? Gue jadi suka olahraga. Kalau dulu ketika ketemu lu, gue buncit kan? Iya sih, gue buncit ini. Kemudian ketika di Finlandia, gue jadi suka olahraga. Karena di sana itu olahraga seperti kebutuhan gitu, Wan. Dan gue terbawa. Itu yang pertama. Yang jelas ilmu dong, Wan. Gue sekolah sampai 5 tahun, nggak berubah. Ya masa gue jadi bego kan, nggak mungkin. Yang jelas ilmunya nambah, terus juga teman nambah banyak sekali, nggak bisa gue sebutin. Tapi yang jelas
gue jadi mungkin lebih bijak dan lebih open minded, lebih terbuka dan ya mungkin itu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ngajar Mas Imam hari ini beda nggak sama yang 10 tahun yang lalu? Beda banget. Kalau Beda kamu banget ya? ngajar 10 tahun yang lalu, ngajar di angkatan gua dong. Berarti gue ngajar teman-teman gue ketika mau Ya. UAS. Kamu bisa tanya langsung kepada mereka. Dan mungkin mirip-mirip ketika gue ngajar lu gitu. Ya Ya. gitulah. Sekarang berarti nggak pakai kekerasan dan kekasaran lagi ya? Oh tidak, Wan. Nanti Oh, di syuting mahasiswa viral masalah Beturah. Gitu. Maksudnya kayak oh gitu. Gue betul, langsung betul, betul. dosen ITB menampar Dosen ITB mahasiswanya. melakukan ini ya, melakukan tamparan keras pada anak didiknya. Tapi ingat, ketika lu gue colek pipinya kan lu memberikan pipi yang kirinya. Artinya lu suka. Maksudnya ketika gue dulu itu mendidik secara keras anak-anak gue itu supaya mereka jadi gitu maksudnya. Bukan itu apa namanya? Itu perubahan. Buktinya itu lu aja yang lu gue kerasin sekarang kan? Lu kan gue ya. dulu gue berarti ya. Itu karena beda tipikal zaman atau emang Mas Imamnya mencoba mencari metode yang lain? Berubah sih Wan. Kalau dulu mungkin sebenarnya gue tetap ya secara natural emang gue kayak gini, meledak-ledak, suka berinteraksi, ya sih. Nggak berubah, cuman sekarang ya masa ya kalau dulu kan mungkin masih muda ya Man ya, jadi masih sejawat gitulah pokoknya. Tapi sekarang kan udah tua gitu kan, masa kayak gitu terus kan harus berubah dong gitu kan. Itu aja sih sebenarnya. Harus lebih wise, lebih bijak. Sekarang udah tua, masa cara mengajar sama ketika gitu gue ya? masih ya sama. Gitu. Tapi secara natural bahwa gue ketika mengajar meledak-ledak, suka berinteraksi secara fisik dengan mahasiswa itu masih ada. Jadi energinya yang tetap dipakai ya? Energinya dipakai. Energinya tetap dipakai kayak gitu-gitu. Tetap sama gitu energinya ya. Mas, saya ngelihat Mas Imam tuh seorang yang ambisius ya, bener nggak? Ambisius. Betul. Ya. Saya udah dua orang ini saya wawancara kemarin interview itu dua orang ini ambisius Cafe dan Mas Imam. Tapi Mas Imam itu beda. Mas Imam tuh lebih meledak-ledak lagi gitu kan. Karena Mas Imam extrovert juga. Itu sebenarnya ambisi seorang Imam Santoso tuh dari kapan sih? Apa ya, Man? Ambisi gue sih sebenarnya sederhana. Ingin jadi orang yang sukses itu aja sebenarnya. Enggak, maksud gue sejak kapan gitu? Sejak kapan itu dari kecil banget. Dalam seorang... dari kecil banget. Dari kecil gue itu sudah nggak tahu ya, mungkin gue ingin juara kelas. Gue dari kecil itu ranking 1 terus. Pokoknya dari gue SD? bisa bahasa dari SD. Zaman dulu tahun 96 ketika belum ada internet, gue itu udah les bahasa Inggris dari desa ke kota, ngayuh sepeda gitu kan. Zaman dulu banget anak desa itu sudah gue pokoknya harus bisa bahasa Inggris, nggak tahu pokoknya harus sangat gitu-gitulah pokoknya, yang ngerti gak sih, Man? Gue bisa bahasa Inggris, jadi gue dulu les di kota mengayuh gitu, pokoknya gitu-gitu. Jadi Mas Imam berapa bersaudara, Mas? 2. Yang kayak Mas Imam doang? Iya. Adik gue sih kayak gini juga, meledak-meledak juga, tapi dia mungkin beda ya karena cewek. Beda passion. Beda passion. Tapi bawaan orok, Wan. Bawaan orok, meledak-meledak. Oh gitu. Tapi kira-kira kenapa Mas Imam dari kecil, dari SD tuh udah mikir, bahasa Inggris penting. Siapa sih yang ngasih inspirasi kayak gitu, Mas? Atau siapa contoh Mas Imam? Aku yang jelas, Wan, nenek gue itu selalu bilang, sekolah setinggi-tingginya gitu kan. Terus dulu kan juga ada TVRI gitu kan. Maksudnya ada berita-berita gitu-gitu kan, Wan. Ya kita harus bisa bahasa Inggris. Terus juga ada, dulu itu ada, gue masih inget banget, ada lagu namanya lagu Qasidah. Kalau kamu tahu, lagu Qasidah kayak lagunya tahun 2000 judulnya. Tahun 2000, kayak meramalkan itu lawan nanti orang kerja serba mesin. Itu lagu Qasidah itu di desa itu setiap lebaran, setiap puasa itu diputer gitu kan. Dan sewaktu ada ramalan nanti begini gitu kan. Itu yang pertama, yang gue masih ingat di kepala gue ya. Terus dulu itu Pak Habibie, misalkan nih, gue masih inget banget dulu di TVRI
ketika IPTN meluncurkan pesawat terbang dari hanggar keluar itu ada para orang-orang yang mengawal pesawat itu, terus juga ada duta-duta besar dari berbagai negara datang di acara itu. Waktu itu Pak Harto ya Man ya, itu Pak Habibie, dia orang pinter di luar negeri, artinya kan gue juga harus seperti itu gitu Wan. Itu dulu kayak gituan. Jadi ketika gue kecil, ya udah, kalau gue ingin mau sukses berarti gue harus bisa bahasa Inggris ini, bisa ngomong ini gitu Wan. Iya. Jadi, tapi yang menarik tuh lagu Qosidah, ada link YouTube-nya nggak, Mas? Ada, nanti gue kasih. Itu gue masih ingat ya. Bahkan Wan, ketika gue wisuda SD, berarti SD tahun 92. 3, tahun 92. Lagu, ya, 93. Lagu itu tuh anak-anak cewek itu nyanyi pas pemeriksaan tahun 2000. Wah, gitu ya. Dan ternyata betul, Wan. Tahun 2000 emang seperti itu. Tahun serba mesin, ini serba mesin. Ternyata betul gitu loh. Nanti gue kasih deh linknya. Kayak Simpson ya, Mas. Kayak Simpson meramalkan. Kamu googling di YouTube, googling aja. Coba saya googling ya. Lagu Qosidah tahun 2000. Ini di sini yang nonton tahu ini nggak? Apa namanya? Tahu lagu Qosidah nggak? Para penonton kalian tahu ini nggak lagu Qosidah? Oh, lagu Qosidah tahun 2000. Coba lu play lagunya ya. Ini ya. Oh ada. Oh ada Mas, ada. Yang nyanyi tahun Nasi 2000. Daria. Iya. Nasi Daria. Benar. Oh, Mas Imam taunya lagu Qosidah. Bukan. Ya zaman dulu mana ada Alan Walker, Adele, bukan Simpson. Iya, entar ya. Tahun 2000. Tahun dulu mana ada lagu-lagu gitu-gitu kan? Ini ya. Kata Hasnul, telinga lu nggak sakit diteriakin. Ini lagunya. Kurang ajar emang Hasnul, Mas. Ini lagu ini. Lagu ini meramalkan, Wan. Coba dengerin, tahun 2000 dengerin ya. Iya. Coba dengerin ya. Iya. Ini. Coba nih. Lagu orang desa ini. Dengerin. Jadi ibu-ibu nyanyi meramalkan tahun 2000. Ini ya, singkat aja. Bentar ya. Tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan, wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu. Anyway, gitu lagunya. Oh ya, oke. Jadi gitu ya, Mas. Jadi lagu itu yang bikin seorang Imam Santoso tuh berpikir istilahnya beyond the age ya. Beyond anak-anak desa gitu. Maksudnya gue juga beyond anak-anak desa ya. Anak-anak desa di sana, teman-teman gue sekarang sudah punya baby, sudah punya cucu. Waktu itu aku juga suka mandi di kali, liar banget kan. Gue juga anak desa, Wan. Liar banget juga, tapi nggak tahu. Iya. Nanti gue sampai di rumah gue belajar dan punya impian gitu aja sih. Iya. Saya baru tahu Mas Imam terinspirasinya dari situ ternyata ya. Banyak. Kan Mas, ini salah satunya, banyak sekali. Iya. Mas Imam itu berarti dari SD SMA tuh di Ambulu ya, Mas ya? Di desa ya, di gunung. Di gunung Ambulu gitu. Iya. Tapi kenapa tidak pernah berusaha untuk kayak ke Surabaya gitu, sekolah SMA gitu nggak pernah, Mas? SMA, ya Wan, anak desa, anak petani ke Surabaya, lu gimana sih? Itu kan perlu kos, perlu ini. Lo aja memikirkan ITB gitu, Mas. Iya, beda lagi cerita. Kalau SMA mungkin masih bisa ya, karena SMA itu mungkin, masih banyak SMA di Jember, ya udahlah. Tapi kalau ITB kan cuma satu. ITB cuma. Tapi kan yang ada tambang cuma satu. Tapi kan dulu pas cuma satu. Pas PTN pertama kan bukan milih ITB kan? Iya, milih dokter. Dokter apa? Dokter umum. Gue dulu pengen banget jadi dokter. Oh, kenapa dulu mau banget jadi dokter? Walaupun klasik pasti alasannya ya. Sedih sih, Man, alasannya, Man. Oh, coba. Jadi, ibu gue meninggal ketika gue masih kecil. Itu kena meningitis. Dan gak bisa diobati di desa, kan. Terus, kakaknya ibu gue juga meninggal masih kecil. Intinya,
di desa itu saudara-saudara gue itu banyak yang meninggal karena nggak terobati itu loh kan. Terus ya udah deh gue pengen jadi dokter kan. Gue aja ditinggal meninggal ibu gue masih TK, jadi masih inget lah wajahnya gitu kan. Dan gue ke rumah sakit jaga dia, masih kecil banget, gue masih TK, masih ingat gue di rumah sakit, kemudian meninggal. Ya udahlah gue ingin jadi dokter, jangan sampai apa ya ada orang sakit nggak terobati kan di desa ya Wan ya. Nggak ada dokter waktu itu Wan, dokter nggak ada di desa kan adanya bidan. Iya. Bidan desa itu aja ramai banget antri gitu kan, ya gitu. Terus ya udah, karena di keluarga itu ada beberapa orang yang meninggal nggak terobati, termasuk ibu gua, dan gue masih bayi nggak terobati. Ya udah deh, gua ingin jadi dokter, nanti ngobatin orang gitulah ya, ngobatin orang supaya ya ini nggak ada yang meninggal gitu. Alasannya pribadi sekali ya, maksudnya jadi kayak apa namanya pengalaman pribadi banget lah ya alasannya untuk itu. Iya, karena ya tadi ibu gua meninggal dan gue masih ingat waktu itu kepalanya Itu dibentur-benturin, dinaikin becak gitu kan. Itu pun dinaikin becak, nggak ke rumah sakit, ke puskesmas, dukun. nama Puskesmas. dukun juga. Kebetulan rumah gua itu belakangnya adalah dukun juga. Jadi kayak gitu-gitulah Wan. Jadi gue masih inget di antar naik becak, terus gue juga dengar cerita juga dulu kakaknya ibu kamu juga meninggal karena gini-gini panas apalah gitu. Ya udah, habis itu terus gue ya udah gue ingin jadi dokter, gue ingin nolong. Ya ini sangat personal sih Wan. Ini ingin nolong orang, jangan sampai itu terjadi kepada orang gitu loh Wan, sampai gak terobati gitu-gitu. Itu. Iya. Oke, Mas. Tapi akhirnya pas pilihan pertama itu gagal, gimana perasaan Mas Imam? Hancur. Kan waktu itu kan gue kan sombong kan, karena gue sombong juga sih. Nilai ya, sombongnya itu dari kapan itu sombongnya itu? Enggak, maksudnya overconfident. Karena waktu itu kan gue tryout-nya tertinggi, apa pokoknya yang dokter masuk lah gitu kan. Tapi ternyata emang kalau Tuhan nggak berkehendak, kalau kita kekeh, tapi kalau emang Tuhan nggak berkehendak nih, ya udah, kalau emang lu kelihatannya bisa mampu, bayangin Iwan, gue 6 paling tinggi, nilainya paling tinggi, tryout nomor 1 di Jember lah, di bimbel itu udah bisa. Tapi ternyata kalau nggak berkehendak ya nggak lulus. Gue nggak tahu kenapa. Yes. Yep. Nah, tadi itu sombongnya itu mulai dari kapan tuh? Overconfidence seorang Mas Imam yang seorang overconfidence itu dari kapan tuh, Mas? Gue sampai sekarang masih overconfident, bukan itu bagus. Yes. Ya, maksudnya. Iya. Tapi itu ada sejak kapan itu dalam diri seorang Imam Santoso itu? Yang overconfident, gue sebutnya strong determined, bawaan orok. Oh, bawaan orok. Jadi dari TK, dari SD gitu udah kayak gitu ya? Iya, dari kecil udah bawaan orok kayak gini, overconfident. Oke. Lanjut, terus masuk itu drop. Terus apa yang bisa membuat dari kedokteran nih sampai tambang umum gitu, Mas? Ketambang gitu, ke pertambangan. Banyak ceritanya. Waktu itu gue diajak bude gue bayar arisan, Wan, ke rumah seseorang. Tajir banget, Wan, orang itu, Wan. Terus nanya, di mana kerjanya? Oh, suaminya jadi satpam di Freeport gitu kan. Waktu itu, oh kayaknya kerja di tambang lumayan juga ya penghasilannya. Kan itu kan jadi satpam, Mas. Jadi satpam, bukan jadi. Ya iya, justru lu mikir satpam aja tajir, apalagi kalau lu engineer gitu dong, Wan. Astagfirullahaladzim. Kirain pas lo tahu dia satpam Freeport, lo daftar ke akademi satpam. Oh lu. Nah kebetulan ya gitu. Oh jadi dari situ, dari arisan itu ya? Iya, jadi nganter uang arisan. Gue disuruh nganter uang, terus ini kok tajir banget orang ini. Oh ternyata tadi suaminya jadi satpam di Freeport gitu kan. Oh tambang, ya udah deh gue masuk tambang. Bukan jadi satpamnya, Wan. Maksudnya lu mikir dong, oh satpam aja duitnya banyak. Apalagi kalau jadi engineer di tambang. Walaupun pada akhirnya gue nggak milih tambang. Iya. Orangnya sekaya apa sih, Mas, sampai Mas Imam langsung berubah dari alasan personal karena banyak yang meninggal di desa, apalagi ibu Mas Imam meninggal, sampai alasannya alasan duit itu sekaya apa sih? Pengen tahu satpam Freeport itu. Itu nggak ada terjadi. Maksudnya rumahnya bagus, besar, ada pohon rambutannya gitu kan, terus lantainya keramik gitu kan. Oke. Ya gitu, iya.
Tapi bukan berarti dia itu masuk, kalau tetap aja sih. kalau sekarang tuh itunya apa rumahnya nilainya berapa lah? Berapa kira-kira? Itu Satpam Freeport itu. Zaman dulu sih bagus, tapi sekarang masih Oh, jauh banget jauh. sama rumah gua. Oh, jauh ya. Ya, oke, anyway. Jadi Udah. dari alasan sangat personal ya sangat menyentuh tadi sampai alasan uangnya. Ya Wan, anak MA Wan. Bapak gue petani kan, waktu itu kan ya udahlah apa yang kira-kira gajinya tinggi apa. Waktu itu kan mau masuk minyak kan. Kalau minyak nanti peluangnya di minyak doang dong kalau lulus. Tapi kalau tambang waktu mikirnya ya, oh bisa ini, tambang ini, tambang ini, tambang itu. Ya udah masuk tambang gitu. Ternyata setelah tahu minyak dan tambang gimana? Tidak menyesal. Gue kan waktu kan akhirnya masuk metalurgi. Ya, even masuk metalurgi kan awalnya tambang dulu kan? Oh enggak dong, enggak dong. Kita Indonesia kan negara tambang, negara mineral gitu kan. We have a lot of mineral resources and ya udah. Dan langka jurusan tambang, metalurgi itu langka yang dibutuhkan banget dan menentukan kemajuan sebuah bangsa. Samsung, Apple, itu semua butuh timah, butuh ini, baterai butuh nikel gitu loh. Jadi kalau kita bisa menguasai mineral kita bisa menguasai dunia gitu loh. Jadi dan bayangin, dibutuhkan banget tapi cuma sedikit orangnya di Indonesia. Kampus yang ada tambang dan metalurginya itu sedikit dibandingkan dengan misalkan IT kan. Hampir semua kampus komputer ada kan. Kan iya kok gitu ada, bisnis ada. Tapi kalau tambang metalurgis itu langka banget. Jadi peluangnya lo kalau misalkan masuk di tambang untuk keterima juga nanti lulus cari kerjanya gampang itu. Percuma aja mas kalau orangnya ada tapi nggak ada yang mau ngebiayain misalkan smeltingnya kayak gimana. Itu masalah politis aja. Jadi ya maka dari itu apakah masalah politis itu akan akan ada terus-terusan atau suatu saat akan didobrak? Wan, kita harus tetap optimis Wan ya. Pokoknya pastilah Indonesia bisa nanti akan nggak tahu sometimes kapan. Aku orangnya optimis ya. Mungkin nanti ada presiden atau bagaimana yang akan misalkan ya udah kita harus bangun smelter dan semua itu nurut itu loh Wan. Kan sekarang kan ketika pemerintah bikin undang-undang Minerba tahun 2009 itu kan ada yang nggak nurut, ada yang malah buat ini gitu kan masih belum patuh gitu. Harapannya mungkin suatu saat patuh itu. Ya, kita. Tapi yang jelas kita harus optimis. Iya. Jangan mensumpah serapahin ya. Kalau Mas Imam kan orangnya optimis. Kalau saya kan kebalikannya. Lu ketawa-tawa mulu. Ya. Oke, Mas Imam. Mas Imam tuh kan sekarang kayak terkenal dosen paling gaul lah ya. Semetalurgi lah ya, timur jauh lah ya, gaul. Oke. Bahkan yang lebih muda daripada Mas Imam nggak gaul kayak Mas Imam gitu. Masa sih? Oke. Iya. Contohnya Halim kan nggak gaul tuh, tampangnya tampang tua aja Halim. Nggak tahu, ntar gue bilangin Halim. Oke. Lim, lu diomongin sama Irwan, lu nggak dibilang nggak gaul. Ya terus. Itu apa sih yang masih mencari berbeda dengan rambut panjang gitu, dikuncir gitu, apa yang masih mau mencari? Ya gua dari dulu kan gue emang gondrong Wan. Coba deh lihat foto-foto gua. Kita keren Jani rambutnya segini kan rambut gua. Jadi gue kayak gini, apa adanya. Gue gak mau jadi orang lain. As simple as that. Gue orangnya gara-gara nggak mau jadi orang lain. Iya, gue kayak gini ya udah. Mas Imam pernah pendek rambutnya. Mas Imam pernah rambut. Tapi panjang juga sering. Artinya kan ya emang gue kayak gini gitu. Artinya I try to be myself gitu aja, Wan. Jadi bukan mencari kata gaul, kata dosen gaul itu ya? Enggak. Nah, Dosen gaul, gue malah gak mikir. Oke. Wan, kan gue coba deh lihat foto-foto gue sejak gue dibilang, emang gue kayak gini kan? Emang gue tiba-tiba dulu dari gembel, balik Indonesia, dan langsung berubah jadi gaul, gimana? Lihat dong historinya, gue sejak dari rumah dulu gimana,
Baru ketika lu bilang gitu, dan terus gue tiba-tiba berubah mendadak kayak gitu, baru dong gue gimana. Oh iya iya. Nah, tanggapan mahasiswa, pernah cari feedback mahasiswanya gimana? Enggak sih, Enggak. enggak nanya. Terus Paling cara mahasiswa, ngajar Mas paling pas gue nanya, cara Mas, ngajar Mas Imam. Iya. paling feedback Iya paling gimana? kalau lu terangin Mas, gue jadi lebih ngerti itu aja sih. Oh gitu. Itu banyak yang bilang kayak gitu. Ya ada, gue kan cuma nanya beberapa anak aja. Oh, yang Dan gue kira-kira ngerti ya? Yang nanyanya yang kira-kira ngerti ya? nanti lihat dong, kalau nanya banyak yang gue berarti gue yang salah kan? Oh iya gitu ya. Iya. Iya. Terus kan saya lihat Instastory Mas Imam tuh, Mas Imam sering banget ngajak olahraga para mahasiswanya ya. Itu apa namanya? Itu berarti Mas Imam mencoba menghapus sekat ya, sekat antara dosen dan mahasiswa gitu. Atau emang mau cari teman aja gitu? Gimana ya? Gue tuh sama semua orang temen deh, Wan. Sama lu gue deket, sama Pak ini deket, mau orang siapapun gue kayak gini bergaulnya. Apalagi kepada mahasiswa gitu loh. Betul gak sih, Wan? Nggak mau apa namanya ngasih Gue gak mau yang, gue dosen, lu dosen. gini, jangan deketin gue. Kagak. Ngapain gitu. Maksudnya, nanti kalau mahasiswa tegang, ini malah gak nyampe ilmunya. Gue inginnya sebagai friend aja. Bayangin gue ngajar di kelas terus mahasiswa kayak gak enjoy gitu kan. Sudah ilfil duluan, gimana. Gak masuk. Kan banyak sekali kasus orang gak suka pelajaran gara-gara gak suka dengan dosennya kan. Misalkan, gue benci matematika agarnya, dosen matematikanya jelek, gak bisa ngajar. Nah, gue gak mau seperti itu, gitu loh. Gue pokoknya ya teman aja. Kalau lu nggak bisa nanya, kalau lu ada masalah pribadi curhat boleh. Gue sekarang bahkan ditunjuk jadi dosen konseling di ITB karena gue kan dulu pernah pengalaman di Finlandia kena panic attack, kena misalkan overtraining syndrome gara-gara gue sangat kelebihan energi kan. Gue jadi punya pengalaman kayak gitu, sharing-sharing bagaimana. Yeah. Gitu. Anyway. Oke, nah sebenarnya mencari pergaulan baru atau Mas Imam nggak cocok sama pergaulan dosen-dosen di ITB? Gue cocok-cocok aja sama dosen gue. Cocok-cocok aja. Jalan-jalan aja. Gue kemarin sama Pak Zul jalan. Maksudnya gue emang kayak gini. Gue kan emang lu kayak gini, Wan. Ngomongnya aja bisa. Kesini sama Pak Zul aja atau sama yang lain juga? Yang lain kan gue anak dosen semua orang. Oke. Gak. Oh sekarang. Pak Edi Sanmani bos kamu. Kamu kan dulu BPG sama Edi Sanmani. Oh iya, diam-diam aja gue Pak. Yang disuruh ngejalan proyek-proyek gitu. Diam-diam aja Mas Imam. Saya nggak pernah kasih proyek ke Pak Edison, ke Pak Zaki terus. Ya ke gue lah, Wan. Ntar ya. Kita cariin project ya. Tapi project gue yang harus bidang gue. Kalau lu ngasih gue project gitu, gue gak mau. Kalau yang smelting, misalkan door bullion, gue. Gue ada project door bullion, tapi sama Pak Zaki lagi. Pak Zaki itu, kalau udah lelah, dia ke aku divernya. Terakhir dia ada perusahaan membangun smelter, nikel, terus dia mau pinjam uang ke bank, oh ini kotak Pak Imam ke aku. Kalau udah menyerah banget, atau udah kalau malas Pak gitu Zaki ya? aku. Dulu banget dia ketika gue masih di Indo ya, gue sampai nginep di rumahnya, sampai mau dijodohin dengan adik iparnya pernah. Itu dulu gue dengan Pak Zaki dulu gini banget. Sekarang juga cuman gitu. Mas Imam tadi nge-mention anyway. Tadi Mas Imam nge-mention dijodohin. Saya sebenarnya pengen nanya, tapi pertanyaannya berbeda dengan apa namanya dengan yang lain ya. Yang lain nanya kenapa Imam nggak nikah gitu ya. Kalau saya ya nggak nikah, nikah. Ya belum nikah. Kalau saya peduli setan ya, Mas Imam mau nikah atau belum nikah atau udah nikah. Tapi saya pengen nanya sebenarnya Mas Imam, gimana sih Mas Imam cara ngelihat apa ngejalanin hidup dengan pilihan Mas Imam itu sekarang di saat teman-teman Mas Imam itu udah punya anak 2, mungkin udah sebentar lagi mau cucu. Gimana sih ngejalanin hidup Mas Imam dengan pilihan Mas Imam itu?
Yang jelas Wan, setiap orang tuh beda-beda Wan. Ya, ya, Jalan I hidup know. beda-beda, ada yang Ya, choose it. ini. Ya. Dan gue seperti ini, ya sudah. Dan itu bukan masalah ya buat lo ya Mas ya? Gue sih nggak masalah. Mau orang lain mencibir gue, ih ini dosen, umurnya udah atas 30, belum nikah, itu ya urusan mereka. Gitu kan, yang jalannya hidup gue. Yang penting gue tidak berbuat jahat pada orang lain, dan gue bisa bermanfaat bagi orang lain, itu udah gue happy banget. Ada yang pernah nyangka Mas Imam G atau apa gitu nggak? Nggak tahu, mungkin. Oh, nggak tahu. Oh ya. Tapi belum pernah dengar desas-desus itu belum pernah dengar ya? Aku belum pernah dengar. Kalau ini ya, kalau anak ITB atau gimana, belum. Oh, belum pernah. Ya mudah-mudahan sebenarnya nggak takutnya ada imam ini dari barat, dari Eropa ini pasti pergaulan bebas, jangan-jangan love wins lagi nih. Irwan. Saya sih sebenarnya nggak masalah Mas Imam memilih tidak menikah atau belum menikah atau sudah menikah, itu kan pilihan Mas Imam. Cuman saya khawatirnya dengan pilihan hidup Mas Imam itu, Mas Imam tidak happy. Ternyata Mas Imam happy-happy aja kan? Happy aja. Biarlah orang mau ngomong apa, macam-macam, itu adalah that's not my business. Nah, iya. Apalagi? Oke. Sekarang kalau sekarang lagi di kosan aja Mas. Selama COVID ini nggak ngapa-ngapain? Aku patuh pemerintah ya Wan. Jadi aku benar-benar di rumah terus. Oke. Ngajar di rumah, keluar cari makan, kadang-kadang lewat GoFood atau misalkan ya lewat GoFood. Paling keluar malam hari sekali sama temen, udah patuh banget. Aku bahkan kan aku tinggal di Padasuka nih. Aku tuh nggak tahu jalan di Cicahem seperti apa gitu Wan. Jadi sangat patuh. Ke kampus juga sekali. Ya. Iya. Mantap. Nah, ya, tapi banyak orang yang ada di luar sana ya Mas. Oh Mas, nah tadi ngomongin panic attack tuh, sekarang masih kena nggak? Oh masih itu. Itu kan gara-garanya gue dikasih obat sedatif semacam narkoba kan. Oh iya, Mas Ibam ngobat. Astagfirullah. Jadi gini Wan, kan gue kan dulu kan sangat aktif, suka olahraga, terus gue nggak bisa tidur, dikasihlah obat tidur. Yang obat tidur itu yang sangat keras lah pokoknya. Dan itu levelnya sudah, karena obat A nggak mempan, gue dikasihlah obat yang ini gitu loh. Obat ini tuh obat sedatif itu, nggak boleh dikasihkan kepada orang tertentu. Itu ada efek ngefly-nya. Jadi gue bisa merasakan bagaimana orang ngefly, itu enak banget. Tapi Wan, side effect-nya itu yang menyeramkan. Aku tiba-tiba menjadi orang lain. Gue yang kayak gini berapi-api, memotivasi orang. Kemudian ketakutan gitu loh, panic attack. Tiba-tiba nih, dan itu nggak masuk akal. Tiba-tiba gue merasa mau mati ya. Kan dulu kan aku pernah ngomong story kan, ke Belanda. Gue harus ke Belanda besok gitu kan, berobat kemana-mana. Tiba-tiba pas dekat ke Belanda gitu kan. Terus tiba-tiba besok gue harus ke Mekah umroh gitu kan. Gue mau mati nih, gue mau ketemu Allah. Langsung umroh gitu kan. Maksudnya tiba-tiba menangis, cry me like a river. Maksudnya nangis gitu kan. Hah, gue nangis tiba-tiba. Tiba-tiba gue jadi orang lain. Dan ternyata itu adalah side effect dari obat itu. Dokter itu tidak memberitahu bahwa seperti itu. Gue dikasih teman gue taunya. Teman gue sekantor. Itu dokter di Finland, Mas. Itu dokter di Finland. Di Finlandia. Ternyata teman gue sekantor juga ternyata banyak yang di Finlandia kan kalau winter kan banyak orang depresi Wan ya. Dikasih obat itu dan side effect-nya seperti itu. Akhirnya gue kacau juga ya. Kacau juga itu dokter. Ya gimana Wan? Emang kayak gitu, di sana udah kayak gitu. Habis tapi itu, kan sebelum panic attack itu Mas Imam yang gara-gara terlalu sering olahraga itu kan awalnya. Iya, kan kalau gue sering olahraga, jantung gue berdebar terus seperti orang berolahraga, akhirnya nggak bisa tidur. Oh, jadi dari situ, dari sering olahraga itu, jadi Mas Imam minum obatnya. Kalau di Indonesia kira-kira Mas Imam dikasih obat yang sama atau enggak? Pas gue selesai minum itu ya udah selesai kasusnya, gue sembuh
nggak ada panic attack lagi. Kan gue panic attack gara-gara obat itu. Ketika gue berhenti minum obat itu dan gue pulang ke Indonesia, ya akhirnya nggak ada panic attack lagi, walaupun kualitas tidur gue nggak seperti yang dulu. Dan sekarang ini masih lumayan lah, ini membaik. Sekarang tidur berapa jam Mas Imam sehari? Semalam sih sekitar 7 jam ya. Tapi itu 7 selalu jam. ada mimpi-mimpinya. Dan gue sekarang kena namanya tinnitus. Karena Apa gue tuh? dulu kan nggak tidur lama sekali, Wan. Nggak tidur lama sekali berbulan-bulan. Maksud tidur mungkin sejam ya. Otot kepala gue keras sehingga sistem saraf gue kena gitu di telinga gini. Jadi berdenging. Kalau lu pernah ngomong pakai mic dan dideketin di speaker, sumbernya, kan? sumbernya, ya. Ya ini nggak ada di kepala, ada terus. Itu gua kena itu sekarang tinnitus. Jadi sekarang ini posisinya Mas Imam tuh ada suara gitu terus ya? Iya, kalau misalkan sangat tenang, silence, nggak ada suara motor, nggak ada suara ini, kedengaran. Kalau kayak gini nggak kedengeran. Oh, Mas Imam ngakalinnya dengerin musik atau apa gitu? Enggak sih. Oh, enggak. Ya udah aja, udah menerima. Jadi udah. Oh, sudah menerima acceptance ya. Ya. Tapi tapi ada apa namanya, jangka panjangnya berarti ada itu Mas ya? Ada, ini tinnitus ini. Dan tinnitus itu nggak ada Iya, obatnya. Harus operasi? Enggak kayaknya, kan saraf kan. Oh. Beda kayak saraf juga ada operasinya kali Mas. Saya nonton di drama Korea itu ada dokter bedah saraf. Oh iya betul juga ya. Tapi tinnitus itu obatnya tidak ada. Okay. Karena itu adalah gejala dari sesuatu. Gitu. Otot lu tegang. Dan ini bagus sih, kayak semacam alarm. Misalkan gue kalau kerja stres, bunyinya keras, gitu. Oh ini gue harus break, gitu kan. Iya. Itu kayak. Halo Mbak Vera. Ini limit. Ini salah satu yang request Mas Imam. Jadi itu kayak limit gitu ya, limit kerja Mas Imam ya. Tinnitus. Aku masih ingat Mbak Vera ini anaknya ramah, baik. Dulu kita pernah, aku kan ngantar mereka KP ke Gresik ya. Dia tuh satu angkatan dengan Eryo gitu kan, kita main ke Parang Tritis gitu kan. Jadi gue deket dengan angkatannya si Vera ini. Dulu yang ngantarin kemana-mana kan gua ngantar naik bus dari sini mana gitu. Jalan-jalan ya. Anyway, tadi Mas Imam bilang kalau pernah ngerasain orang ngefly, itu enaknya gimana itu Mas? Orang ngefly itu nggak ada beban gitu? Iya, tenang aja, ngomong aja gini, Wan gimana kabarmu? Ini buat ngomong serius mulu itu. Iya, gue tuh jadi orang lain. Tiba-tiba dari kampus, David, yuk kita melakukan percobaan. Itu susah banget diomongin gitu. Kayak orang ngegajak ya Mas ya? Iya, dan gue bisa tidur banget Wan pulas. Tapi setelah itu tiba-tiba kamu menangis ketakutan malam hari ini, namanya tadi itu panic attack yang tidak berkesudahan ya. Iya. Berarti itu titik terendah dari berapa umur Mas Imam tuh, berapa tahun tuh? Udah 30 berapa? 30 something lah. Ya, 30 something lah ya. 30x lah ya. Iya, 30x. Berarti itu titik terendah dari seorang Imam Santoso ya? Iya. Itu titik terendah yang ya Allah, cobaan gitu kan. Kan gue tahu setiap orang tuh pasti ada momen cobaan beratnya. Dan ingat, kalau lu selama ini masih kelihatan santai-santai aja, hidupmu tenang, tunggu tanggal mainnya. Itu udah pasti. Enggak mungkin dong. Itu udah kata Al-Quran. Apa tuh? Ya Allah akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, gitu-gitu. Kan ada ayatnya. Coba lihat. Itu pasti tinggal nunggu waktu aja. Sebagai ujian buat kamu. Enak banget hidup lu. Pegawai tambang, istri kerja di BI, kipas uang, tenang, gak ada ujian, terus lu masuk surga. Islah, ingat pesan gue. Ini apa yang gue dapat dari Agim juga kayak gitu. Dan ini betul. Jadi ingat, gak tahu nanti cobaan apa. Entah kamu diuji dengan anak kamu atau apa, keluarga. Ingat omongan gue ini. Oke? Ya. Semoga ujian yang ke saya itu saya mampu mengatasinya. Oh iya, insya Allah. Insya Allah.
Oh, ini Halim tadi yang kita omongin, Mas. Oh, oke, Mas Imam. Eh, kalau Mas Imam tuh, kalau tadi sering olahraga itu kan semenjak itu pas aku ngajak ke gunung apa tuh namanya yang di Cikuray. Garut itu, Cikuray itu Iya. ya. Sering mulai dari situ ya, sering olahraga ya. Oh ya, Nah, ini Irwan adalah orang yang bertanggung jawab. Gua suka gunung. Gue dulu mencibir orang gunung, terus Irwan ngajak. Ya udah, gue ikut sampai sekarang. Gua udah ke gunung mana-mana. oh enggak, sebelumnya Mas Imam sering apa namanya main badminton ya olahraganya. Iya, badminton. Sekarang udah nggak pernah main badminton lagi. Kaki gue cedera, tapi sering nggak yang kayak seaktif dulu, tapi sekarang masih pukul-pukul tuh. Ya oke. Oh, udah nggak seaktif karena ngerasa emang nggak jago di situ ya kali ya. Mm-mm. Eh? Udah, iya. Udah Lu nggak juga jago di kagak situ udah jago, menyerah ya. lu udah kagak jago. Udah kayak gitu. Mas Imam nggak ini apa namanya nggak kangen naik gunung lagi? Kangen lah. Ajak-ajakin lah itu anak-anak apa namanya anak-anak apa, Nanti kalau mahasiswanya udah itu. corona reda, aku mau naik gunung. Oh, Dan main udah di badminton lagi. Mm-mm. oh main badminton. Udah punya temen belum buat main badmintonnya? Banyak lah. Oh banyak. Mas, waktu dulu kan Mas Imam pernah apa namanya? Pernah di Australia terus gagal lagi ya beasiswanya itu ya. Itu apa namanya? Gagal gara-gara krisis. Ya. Jadi gua Dan tuh dulu ada momen yang amat sangat bahagia dalam hidup. Salah satunya adalah what's that? ketika gue baru lulus, ada Hmm. perusahaan nyekolahin gue. Langka banget, Wan. Zaman dulu tuh belum Ya, ada ya, beasiswa ya. LPDP yang sekarang sekolah bisa dengan mudahnya gitu. Asalkan kamu udah Hmm. IELTS oke, lu bisa wawancara, lu IP bagus, ya udah lu bisa daftar LPDP atau AAS. ADS, EDS juga ketat sebenarnya. Tiba-tiba ada Nah. perusahaan, itu gue senang banget. Sampai sekarang masih ada tuh suratnya. Saking senengnya gue, bayangin anak desa lu dari ITB, ada perusahaan yang nyekolahin kan, dan nanti kalau lulus akan kerja sama dia gitu kan. Kan seneng banget kan. Hmm. Ya udah gue pergi dong, seneng banget. Ternyata kalau ingat tahun 2008 itu kan ada krisis global ya, Wan ya, yang dari Amerika. Yep. Gara Hmm. mortgage itu loh, kredit rumah yang hancur, imbasnya ke seluruh dunia, dan kena di Australia. Perusahaan gue Hmm. kolaps, sehingga tidak bisa membiayai gue lagi. Ya udah gue pulang tanpa gelar. Tanpa gelar. Itu baru berapa tahun? 1 tahun? Nggak sampai setahun, kayaknya 6 bulan baru Nggak berapa sampai bulan ya. setahun. Tapi ceritanya kayaknya banyak, Mas. Cerita di Australia itu banyak perjuangan Oh seorang banyak, imam. iya Hmm. banyak kan gue udah tulis di blog macam-macam. Ya Hah? awalnya gue struggle bahasa Inggris, kan gue kan les dulu bahasa Inggris di Australia gitu kan, Hmm. dan Oh, macam-macam. les di Australia les bahasa Inggris lagi ya? Iya, karena kan pas gue berangkat bahasa Inggris gue gak bagus amat gitu kan. IELTS-nya 6, Gitu. minimal 6,5. Hmm. Gue dilesin dong di sana. Sama siapa itu, Mas, Eh, di lesin? ya sama perusahaan itu. Hmm. Kan di sekolahin, Wan, karena IELTS-nya masih Iya, iya, kurang, iya. ya udah gue berangkat les di sana. Pas gue lulus les bahasa Inggris, kena krisis global. Ya udah. Nah, langsung dari bahagia banget langsung terpuruk ya. eh itu nggak terpuruk sih. Gue juga gue Enggak. percaya bahwa oke, gue perusahaan gue bangkrut, gue harus pulang. Sedih sih sedih, tapi gue yakin dong. Ya udahlah, play lagi apa gitu kan, beasiswa gitu kan. Waktu itu kan gue apa nih ke Australia beasiswa yang ada? Oh, beasiswa namanya ADS. Sekarang namanya AAS. Itu Australian Hmm. Development Scholarship. Ya udah Ya. gue pulang ke Indonesia, nyari berkas lagi, gak boleh nyerah, bangkit lagi, apply lagi. Ya, kalau udah jodohan, kan gue akhirnya ke UQ kan, Iya, di iya, iya. Brisbane. Oke. Nah, eh Mas Imam tuh sekarang ya secara singkat lah ya. Mungkin yang banyak yang nggak paham sekarang Mas Imam tuh dosen S3-nya tuh bidang apa sih, ngambil apaan sih? Buat kasih bahasanya buat orang Wan, awam sorry kayak tadi saya. putus-putus, Wan.
Oh iya iya. Tadi putus. Nah, Apa? Hah? S3 Mas Imam tuh ngapain sih, Mas? Buat orang awam kasih tahu dong, Mas. Kayak orang awam kayak saya gini ngapain kerjanya gitu. Apa yang dihasilkan dari S3 Gue Mas itu Imam? kan, gue itu sebenarnya ngitung-ngitung data-data dasar yang dibutuhkan dalam proses metalurgi. Kalau lu orang emas, ngelebur emas, perlu data titik lilih, titik leleh gitulah pokoknya. Ya gue ngukur itu, bikin diagram fasa, Itu dipakainya di ngebuktiin doang. mana-mana. Itu ngebuktiin doang. Ngukur. Ngukur. Kan belum ada data itu. Ada tapi nggak akurat. Gue ngukur lagi. Oh. Ada juga ngukur melting point namanya terus diagram fasa. Kamu tahu diagram fasa nggak? Jangan-jangan dulu kamu nggak tahu diagram fasa. Tahu lah saya diagram fasa, masa nggak tahu. Per six pack kata Bang Rahmadi. Iya Bang, itu. Iya. Tapi yang jelas Wan, oke, gue S3 dapat ilmu, tapi yang lebih besar adalah pelajaran kehidupan itu yang lebih besar lagi. Kayak tadi misalkan gue jadi suka olahraga, six pack, walaupun sekarang udah hancur ya. Gara-gara corona ini gue di rumah terus gak olahraga, kena cireng, kena GoFood, udah hancur badan gue. Tidak se-six pack dulu lagi. Apa sih pengalaman berharga, pengalaman paling menarik Mas Imam waktu di Finland? Kan Finland orangnya, kayaknya negaranya dingin-dingin gitu, orangnya juga dingin ya. Gak bisa aku ceritakan, pokoknya menarik banget. Kenapa nggak bisa diceritain, Mas? Oke, salah satunya adalah jalan-jalan, nanti jalan-jalan, seperti sauna. Itu sama anak-anak, itu sama jajar. Ya. Di sana kan teman gua yang orang Finnish banyak kan. Jadi ketika anak-anak met ke sana, lu bikin apa? Sauna. Ya udah, gue kontakin teman gua, ini ke pulau, kita ke private island. Jadi alamnya memang luar biasa. Salah satu yang membuat gua datang ke Finlandia adalah karena alamnya. Di mana di Finlandia itu Wan tidak bisa lagi berlaku hukum-hukum fisika khatulistiwa. Puasa aja 23 jam matahari gak terbenam. Ada salju, ada aurora, ada midnight sun. Jam 12 malam ada matahari. Jadi lu jalan-jalan sepi nggak ada orang. Kayak gitu-gitu, alamnya indah banget. Itu mungkin yang salah satu yang paling berkesan. Orang Finland baik-baik, Mas. Baik. Orang Finland terkenal orang paling humble sedunia. Coba kamu googling. Oh iya? Iya. Bukannya orang Indonesia, Mas, orang paling banyak senyum sedunia. Oh ya, ramah. Tadi orang Finland itu humble. Humble, beda ya? Iya, beda. Oh iya. Apa namanya? Ketika bergaul enakan sama orang Finlandia apa orang Indonesia, Mas? Tergantung jenis apanya. Kalau lu pengen cari temen yang banyak ngomong, ekstrovert, gak ada orang Finlandia, jarang. Oh ya. Mereka pemalu ini, tapi yang bisa dipercaya temennya, terus keras. Itu orang Finlandia kayak gitu, percaya banget. Sampai sekarang gua sama prof gua itu masuk kotak-kotakan, Instagraman gitu. Lebih menarik pengalaman di Finlandia ya, Mas, daripada di UK Brisbane ya? Iya, berkesannya di sana karena mungkin lama juga ya Wan ya, lama terus. Dan gue berubah gitu kan. Kalau dulu di Australia gue kerempeng, ke Finlandia pulangnya buncit gitu kan. Maksudnya ya gitulah, di Finlandia gue jadi mungkin penampilan lebih oke, gimana gitu. Oh jadi Mas Imam merasa diri Mas Imam sekarang penampilannya lebih oke ya? Berubah ya. Oh berubah, lebih oke. Ya lu dengan lihat aja rambut dong. Kalau rambut kayaknya tetap perut jadi six pack lah paling tidak Wan, lebih fit perut dari ya. Lebih fit. Jadi lebih confidence-nya lebih over lagi sekarang sebenarnya. Over lagi, dulu aja over confident, sekarang apa lagi? Nah, fisik yang oke itu buat apa sih, Mas? Fisik yang lebih oke itu buat apa sih? Pertanyaan yang sangat bagus. Rasulullah itu umur 65 dia mimpin perang naik kuda, lu bisa bayangin. Kalau dia Rasulullah lemah bukannya meninggalnya umur 63, Mas. Sorry ya. Umur 60-an, sorry. Ya. Pokoknya Rasulullah itu tua saja, sudah sepuh, dia mimpin perang gitu loh. Ya betul. Ya harus kuat. Kalau lu kuat, ngajar di kelas energik gitu loh. Oke. Gua kalau ngajar di kelas
gue udah lemes, sakit-sakitan, nggak bisa lah gue kayak gini, Wan. Mati gue pingsan kalau nggak fit. Gue nggak bisa jadi diri gue dong. Itu buktinya Mas Imam terlalu banyak latihan jadi nggak bisa tidur, jadi sakit. Iya, Ya kalau over kan. Kalau over ya gitu, lu minum air over juga mati. Maksudnya jangan over gitu. Kata Hasnul Ya, jadi maksudnya, petani juga six pack, Mas. iya. Maksudnya kalau gue sehat, gue jadi ngajarnya lebih endurnya lebih oke, nggak ngantuk, lebih fit lah. Orang ngelihat juga seneng gitu. Mas Imam Kalau kan untuk saya gue, kenal, ya, gimana Mas? terus nanya. Ya nggak, tadi gimana lanjutin? Enggak, kalau ngajarnya kita oke, penamanya oke kan dilihat juga enak gitu loh. Orang lihat juga enak gitu kan. Iya. Mas Imam kan saya kenal Mas Imam tuh orangnya sangat dermawan. Ah, Itu kalau siapa sejak yang kayak gitu jangan jangan dipublish. enggak. Masa saya yang jelek-jeleknya aja. Yang bagusnya juga. Itu Emang Mas Imam sangat dermawan itu ketika masih miskin dulu di jadi anak petani. gua Apa tuh gak setelah punya miskin-miskin duit? amat kali, anak petani Oh, nggak gue miskin. juga ini. Maksudnya walaupun petani kita cukup lah ya, man. Maksudnya tidak Cukup. tajir banget, tapi cukup. Mbah gua itu dulu rumahnya jelek banget. Dari bambu. Rumah gua tuh kayak bambu gitu lawan. Iya. Tahu kan? Tiangnya dari pohon bambu, dia pohon bambu. Tapi kita punya sawah, punya sapi banyak. Kenapa? Oke. Kakek gua itu menginvestasikan uangnya. Sehingga nanti kalau misalkan pas naik kelas perlu beli buku, beli seragam, ada uangnya gitu. Tapi alhamdulillah. Sejak kapan dermawannya? Kayaknya dari nggak tahu ya, ntar gue sombong dong, Bang. Saya jalan-jalan ke Langkawi pertama kali ke luar negeri itu kan karena Mas Imam. Maksudnya gue ya kayak dari kecil kayak gini. Ya, Hasnul main bulu tangkis di Singapura kan gara-gara Mas Imam. Ya, saya nggak mau nanya itu Mas Imam ke Singapura ngapain ya. Oke, anyway. Saya nggak mau nanya Mas Imam di Singapura ngapain, tapi apakah yang di Singapura itu mengubah kehidupan seorang imam atau enggak? Apa sih, Van? Oke, kembali ke pertanyaan. Enggak, kita nggak ngomongin Mas Imam di Singapura ngapain. Saya cuma pengen tahu itu. Enggak, tadi kan lu nanya, gue sejak kapan dermawan? Ya dari kecil. Gue ngasih permen teman gue, ngasih pisang gitu-gitu, biasalah. Oh iya. Oke, itu kan pertanyaan saya tentang Mas Imam yang dermawan. Yang satu lagi, apakah peristiwa Singapura, saya nggak mau tahu peristiwa apa itu, jadi turning point Mas Imam? Enggak juga. Oke, cuma sekelebat aja. Ini kita udah hampir 1 jam nanti tuh di Instagram tuh live cuma 1 jam dibatasin. Nah, part kedua itu nanti teman-teman yang nonton bisa tanya-tanya ke Mas Imam. Jadi bisa nanya-nanya apa gitu Mas Imam, mohon jawab ya. Itu sebentar aja yang part kedua. Kan part kedua. Loh, ini udah sejam. Iya kan, ini Instagram itu kan cuma sejam Mas. 27 remaining lagi. Saya baru tahu, Mas Imam baru tahu kan? Ya udah, sekarang question ya. Nanya apa aja gue jawab. Nanti nanti di part kedua ya, saya endin dulu ya. Ini udah 13 detik remaining. Oke Mas, nanti gabung lagi ya Mas ya. Oke.